Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, dalam pembelajaran PPKN kelas 9 semester ganjil. Dalam pembelajaran ini, kita akan membicarakan kali yang ketiga, yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada pembelajaran hari ini, yang ingin kita capai adalah pertama adalah menghargai bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, kamu bisa mendeskripsikan pengertian kedaulatan dengan benar. Kemudian kamu mendeskripsikan macam-macam kedaulatan dengan benar. Kemudian kamu bisa mendeskripsikan teori kedaulatan dengan benar. Dan yang terakhir, kamu menyusun laporan telaah tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara RI. Itulah yang ingin kita capai. Untuk itu, ikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalau perlu, putar berulang-ulang. Kemudian kamu tambah referensi dengan yang lain sehingga kamu bisa mendapat nilai KKM yang tinggi. Baik, untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa dengan harapan kita bisa menyerap ilmu dengan baik sehingga ke depan kita bisa tampil lebih baik, menjadi warga negara yang baik, anggota keluarga yang baik, dan umat beragama yang baik, bertanggung jawab untuk diri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Mari kita memulai. Pada saat kita membicarakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita melihat pada alinea ketiga itu tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada kata berdaulat di sana. Kemudian pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita juga membicarakan tentang kedaulatan rakyat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kedaulatan itu. Negara berdaulat, kemudian kedaulatan rakyat, dan sebagainya. Apa sih kedaulatan itu? Ya. Nah, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi atau dinasti pemerintahan. Kata daulat atau kedaulatan kita gunakan untuk menerjemahkan kata sovereignty dalam bahasa Inggris, kemudian kata sovereignty dalam bahasa Perancis, dan supremus dalam bahasa Latin, yang kesemuanya memiliki arti tertinggi. Jadi kedaulatan itu yang kita maksudkan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut sifatnya, menurut Zhang Bonam, kedaulatan itu mempunyai 4 sifat. Asli, tunggal, permanen, tak terbatas. Apa artinya? Yang pertama, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Itu asli. Jadi dia bukan pemberian negara lain, bukan pemberian penjajahnya. Tapi begitu negara itu berdiri, maka dia memiliki kedaulatan. 2. Tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara itu. Jadi nggak ada yang lain punya kekuasaan itu. Hanya ada satu. Dan kekuasaan dalam negara itu hanya satu. Tidak dibagi-bagi dan utuh, tunggal. Dia nggak separuh atau 3/4 gitu, tapi satu. Ya. Yang ketiga, permanen. Artinya kekuasaan negara itu lestari. Ada selama negara itu berdiri. Jadi berapapun umurnya negara itu, selama negara itu ada, maka dia memiliki kekuasaan, memiliki kedaulatan. Jika negara itu bubar, ya sudah hilang kedaulatannya. Hilang kemana? Ya sudah hilang saja begitu. Ya. Kemudian yang keempat, tak terbatas. Artinya bahwa kekuasaan negara itu tidak ada lagi yang membatasi. Dia adalah yang tertinggi, yang terluas.
siapapun dia harus tunduk kepada kedaulatan negara. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, pokoknya seluruh warga negara, kaya, miskin, dan sebagainya, dia harus tunduk kepada negara. Ya. Kalau menurut sifatnya, kedaulatan itu dibagi menjadi 4. Nah, sekarang kita melihat pembagian yang lain. Menurut jenisnya, kedaulatan itu bisa dibagi menjadi 2. Pertama adalah kedaulatan ke dalam. Artinya suatu negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi ke dalam. Apa artinya? Suatu negara menyusun dan mengatur organisasi pemerintahnya sendiri menurut kehendaknya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Misalnya bentuk negaranya, susunan negaranya, tugas lembaga negara, macam lembaga negara, dan sebagainya. Itu kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan keluar. Artinya suatu negara berdaulat atau mempunyai kekuasaan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional tanpa tekanan atau pengaruh dari negara lain. Misalnya membuka hubungan diplomatik, menjadi anggota organisasi internasional, membuat perjanjian dengan negara lain, termasuk juga menyatakan perang. Itulah bentuk-bentuk kedaulatan. Kedaulatan dalam dan kedaulatan luar. Sekarang kita akan lihat teori-teori kedaulatan. Maksudnya begini, bahwa dari mana negara itu memperoleh kedaulatan, sehingga orang-orang yang jadi warga negaranya itu mau tunduk dan takluk kepada kedaulatan itu, patuh bahkan, ya. Nah, dari mana sesungguhnya kedaulatan itu? Walaupun tadi dikatakan bahwa kedaulatan itu sifatnya asli kan, tidak berasal dari mana-mana, gitu ya. Begitu negara ada, negara itu mempunyai kedaulatan. Nah, dalam hal ini ada teori-teori yang menggambarkan dari mana kedaulatan yang dipunyai oleh negara itu, sehingga negara itu mempunyai kekuasaan untuk mengatur seluruh warga negara dan warga negara mau patuh dan tunduk. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari 5 teori: kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Jadi 5 itu yang akan kita pelajari: kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Ya. Nah, kita akan lihat yang pertama, kedaulatan Tuhan. Nah, alur berpikirnya begini dalam kedaulatan Tuhan itu, bahwa apapun yang ada di alam semesta ini, Tuhanlah kausa priman, Tuhanlah yang menyebabkannya. Nah, adanya negara, ya tentu karena negara ada di dunia ini, maka adanya negara adalah atas kehendak Tuhan. Kedaulatan ada di muka bumi, maka dia juga berasal dari Tuhan. Karena kedaulatan dari Tuhan, maka orang harus tunduk, orang harus patuh. Nah, untuk mewujudkan kekuasaan Tuhan itu, maka Tuhan menunjuk wakilnya, anaknya, atau siapalah yang ditunjuk, ya. Sehingga anaknya tersebut mempunyai kekuasaan seperti limpahan Bapa. Nah, orang-orang itulah yang kemudian disebut raja. Jadi raja-raja itu dipercayai sebagai anak Tuhan, atau wakil Tuhan, atau turunan Tuhan. Siapa yang mencetuskan ini? Thomas Aquino, kemudian Hegel. Contohnya, contoh negaranya apa? Ya misalnya raja-raja Mesir kuno, para farao itu dipercaya sebagai titisan Tuhan. Kaisar Jepang
dipercayai sebagai titisan dewa matahari. Ya, nah, itu kedaulatan Tuhan. Daulatan berasal dari Tuhan. Daulatan pemberian Tuhan. Karena itu orang harus patuh, orang harus tunduk kepada kedaulatan, tunduk kepada raja. Dia tunduk kepada raja, berarti tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, kedaulatan raja. Nah, kekuasaan tertinggi itu ada pada raja. Rajalah sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Ya. Nah, karena raja adalah penjelmaan Tuhan, maka raja tidak tunduk kepada konstitusi. Jadi pada zaman pertengahan di Eropa dulu sudah ada konstitusi, tapi supaya rakyat itu tunduk, maka raja dia harus ada di atas konstitusi. Raja tidak tunduk kepada konstitusi. Raja boleh menyimpang dari konstitusi. Itu untuk menjaga supaya rakyatnya aman, rakyatnya tentram. Ya. Walaupun kadang-kadang di sini karena raja itu boleh bertindak di atas konstitusi, ada juga raja-raja yang kemudian menjadi sangat diktator. Ya. Misalnya Raja Louis ke-14 dari Prancis. Dia mengatakan El Stat est moi. Negara adalah saya. Ya. Nah, siapa pencetusnya? Machiavelli dari Italia. Kemudian Thomas Hobbes dari Inggris. Berikutnya, kedaulatan negara. Alur berpikir kedaulatan negara itu bahwa kedaulatan itu berasal dari negara. Begitu negara itu berdiri, maka dia punya kedaulatan. Kalau negara itu tidak ada, maka ya tidak ada kedaulatan. Jadi begitu ada kedaulatan, begitu ada negara, maka ada kedaulatan. Ya, Republik Indonesia berdiri 17 Agustus 1945. Maka sejak itulah Republik Indonesia mempunyai kedaulatan. Ya. Jadi kedaulatan itu berasal dari negara. Dan warga negara harus tunduk apa yang menjadi maunya negara. Kemauan negara itu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu dari negara-negara yang bikin, maka warga negara patuh. Jadi kalau begitu yang tertinggi adalah negara. Karena negara bikin aturan apapun, warga harus patuh. Siapa yang tidak patuh, dia akan diberi sanksi. Ya, itu. Nah, siapa pencetusnya? Misalnya Zhabdrung, ya. Kemudian Hegel, Jelinek, itu pencetus-pencetusnya. Contohnya negara yang menganut teori kedaulatan negara itu misalnya adalah negara-negara fasis, ya. Italia, ya, misalnya pada masa itu. Kemudian berikutnya kedaulatan hukum. Bahwa yang tertinggi sebetulnya adalah hukum. Apapun yang ditulis oleh hukum, peraturan perundang-undangan, itulah yang dibuat, yang dijalankan oleh warga negara. Aturan-aturan itu baru terus, ya, artinya satu peraturan bisa diperbaiki, bisa diperbarui. Ya. Nah, rakyat harus patuh. Ya. Mulanya terhadap peraturan, katakanlah misalnya kalau otonomi daerah Undang-Undang tahun 1999, tapi kemudian diperbarui 2004, maka orang harus tunduk pada Undang-Undang 2004. Kemudian Undang-Undang ini diperbaiki lagi 2014, orang tunduk kepada Undang-Undang Otonomi Daerah 2014. Begitu seterusnya. Jadi kalau begitu, yang mempunyai kedaulatan tertinggi adalah hukum. Karena apa maunya hukum, itulah yang dipatuhi oleh warga negara. Ya. Itu kedaulatan hukum. Apapun harus dilakukan berdasarkan hukum. Penganutnya misalnya Immanuel Kant, Leon Degree, ya. Oke, terakhir kedaulatan rakyat. Ya. Teori ini mengajarkan bahwa
kedaulatan itu berasal dari rakyat, bahwa orang-orang berkelompok, orang-oranglah yang mendirikan negara. Sekelompok orang berkumpul mendirikan negara, yang kemudian ya kekuasaan ya dari orang-orang itu. Orang-orang itu berkelompok untuk mendirikan negara. Jadi kekuasaan orang-orang itulah diberikan kepada satu orang, ya, kepada negara. Nah, kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat tadi kepada negara atau kepada sekelompok orang yang menjalankan negara itu adalah untuk melindungi hak-hak orang yang menyerahkan kekuasaan tadi. Nah, itu teori kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan itu atau kedaulatan itu berasal dari rakyat. Nah, penganjurnya siapa? Misalnya Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, John Locke. Ya, jadi tiga itulah ya penganjurnya itu. Rousseau, Montesquieu, John Locke. Ya tiga saja ini, walaupun di bukumu ada beberapa, itu kan tidak tiga kamu apa ya. Ya. Oke. Karena sekarang ini umumnya negara-negara di dunia ini menganut teori kedaulatan rakyat, coba kita pahami pemikir-pemikir kedaulatan rakyat atau alur berpikir kedaulatan rakyat itu seperti apa, ya. Misalnya kita lihat pendapat Jean-Jacques Rousseau, ya. Negara dibentuk adalah atas kemauan rakyat secara sukarela. Jadi sekelompok orang tadi itu secara sukarela berkumpul untuk membentuk negara. Ya. Kemudian negara dibentuk itu adalah untuk menjamin, jadi hak-hak semua orang ini supaya bisa dijamin, dipelihara, supaya hak-haknya itu dia dapatkan. Nah, perjanjian rakyat tadi secara sukarela itu dikenal dengan istilah kontrak sosial. Ya, jadi Jean-Jacques Rousseau dikenal dengan istilah kontrak sosial. Jadi orang-orang itu secara sepakat sukarela berjanji bersama-sama mendirikan negara. Kontrak tekan kontrak lah itu. Nah, seperti itu. Ya, itu Jean-Jacques Rousseau. Montesquieu ini mengajukan teori bahwa supaya kehidupan bernegara itu dapat teratur dengan baik, kekuasaan dalam negara itu dibagi menjadi tiga. Walaupun tadi kita katakan bahwa kedaulatan itu kan utuh, tapi dalam pelaksanaannya ya dibagi-bagi. Ya. Kemana? Satu, legislatif. Dia tugasnya membuat undang-undang, membuat peraturan-peraturan, lah, merancang bagaimana nih orang harus berbuat, bagaimana harus tidak berbuat, melakukan sesuatu itu harus bagaimana, itu legislatif. Yang kedua, eksekutif, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi aturan-aturan tadi dilaksanakan. Jadi melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah menegakkan peraturan perundang-undangan itu. Artinya, siapa-siapa yang melanggar diberi sanksi, dihukum lah, kasarnya lah, gitu ya. Supaya apa? Supaya bagi yang lain itu tidak melakukan hal yang sama, ya. Nah, kemudian yang bersangkutan jera, tidak melakukannya lagi. Nah, itu Montesquieu. Ya, kekuasaan dibagi menjadi tiga: eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, yang terakhir John Locke. Ya. Teori John Locke berpendapat bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Ya. Kekuasaan berasal dari rakyat. Nah, kekuasaan dari rakyat tadi menurut John Locke, jadi teori terbentuknya negara atau terbentuknya kedaulatan itu begini, bahwa rakyat berkumpul bersama-sama nih, kumpul bareng-bareng, bikin perjanjian, membentuk negara. Nah, perjanjian ini disebut sebagai Pactum Unionis. Kita sepakat bikin negara, itu Pactum Unionis. Berikutnya, perjanjian ini, sepakat membentuk negara ini, diikuti dengan perjanjian kedua, Pactum Subjectionis, yaitu bahwa mereka, di antara mereka itu dipilih beberapa
untuk menjalankan kesepakatan tadi, bagaimana supaya hak-hak individu orang yang berkumpul bersama-sama tadi bisa terpelihara. Ya. Jadi sekelompok orang tadi memberi wewenang kepada orang-orang tertentu untuk menjalankan, untuk mengatur negara. Itulah Pactum Subjectionis. Oke, jadi contoh seperti itu. Pactum Unionis, sepakat membentuk negara. Pactum Subjectionis, memberikan kewenangan kepada sejumlah orang untuk melaksanakan atau untuk menjamin terlindungnya hak-hak. Ya, nah, oke, ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita kaji tadi. Ya, pertama, kedaulatan berasal dari kata daulah dalam bahasa Arab yang artinya kekuasaan tertinggi. Ya. Kedaulatan kita gunakan untuk menerjemahkan kata sovereignty, supremitas, supramus, yang berarti tertinggi. Ya. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi. Jadi definisi kedaulatan itu kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Menurut jenisnya, kedaulatan dibagi menjadi dua. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti dia punya wewenang untuk mengurus urusan dalam negerinya sendiri. Kedaulatan keluar, dia berhak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain atau organisasi internasional lain. Teori kedaulatan ada 5 teori kedaulatan: kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Kedaulatan Tuhan berarti kekuasaan berasal dari Tuhan. Apapun yang ada di alam semesta ini adanya adalah kehendak Tuhan. Maka kedaulatan juga dari Tuhan. Untuk mengatur masyarakat, Tuhan memberikan kepada anak-anaknya untuk mengatur ciptaannya itu. Kedaulatan raja, orang-orang tertentu ditunjuk oleh Tuhan untuk mengatur masyarakat. Itulah kedaulatan raja, sehingga raja memerintah atas restu dan petunjuk Tuhan. Kedaulatan negara, bahwa kekuasaan itu ada dengan adanya negara, maka negaralah pemegang kekuasaan. Kedaulatan hukum, apapun yang dilakukan oleh warga negara, apapun yang tidak dilakukan oleh warga negara adalah berdasarkan peraturan-peraturan. Apa maunya peraturan, itulah yang dijalankan oleh warga negara. Maka kalau begitu, yang tertinggi adalah hukum. Ya, nah, yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Kekuasaan berasal dari rakyat. Sekelompok rakyat menyerahkan kekuasaan kepada sekelompok orang untuk menjalankan hak-hak dan untuk melindungi hak-haknya. Oke, jadi begitu yang kita kaji. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup pertemuan hari ini, dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga jarak, cuci tangan yang sering dengan sabun, kemudian memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan.